Orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Yesus ini menjadi saluran belas kasih Allah kepada sesama, terutama bagi mereka yang merasa diri terkucil, terasing, merasa diri dijauhkan dari sesama dan dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Dan kitalah yang menjadi saluran belas kasih dan kerahiman Tuhan itu bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalem. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diundang untuk ikut dalam perjamuannya. Di dalam perjamuan ini, kita akan mengalami Tuhan yang penuh kuasa. Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dan kuasanya adalah kuasa penuh kasih. Dan Tuhan yang menyembuhkan dengan penuh kasih ini tinggal di dalam diri kita. Dan pada gilirannya kita pun dipanggil untuk menjadi saluran belas kasih Allah bagi sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Berkenanlah membimbing kami agar setia pada janji baptis yang telah kami ikrarkan. Semoga kami semakin taat dan takwa kepadamu sekarang ini dan untuk hari kemudian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat." Selanjutnya Allah bersabda kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja berbagai bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah bersabda, "Tidak, istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak.
Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah penyembuhan orang kusta ini diceritakan oleh Injil Matius sesudah Yesus menyelesaikan khotbah atau pengajarannya di bukit. Dari Injil Matius bab 5 sampai bab 7 itu dikenal sebagai khotbah di bukit. Di bukit itu Yesus tampil sebagai Musa baru dan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup miskin di hadapan Allah, menjadi murah hati, bisa mengasihi dan mengampuni musuh, tidak mau mengadili sesama, dan mengasihi tanpa mendapatkan imbalan, dan lain sebagainya. Pengajarannya sungguh sangat dalam dan sangat sulit untuk diwujudkan. Tapi itulah hidup bersama dengan Yesus yang tampil sebagai pengajar yang baru,
seperti Musa mengajar kepada umat Israel. Sekarang Yesus mengajar kepada kita sebagai umat Allah yang baru. Dan setelah turun dari bukit, mulai Injil hari ini bab 8, Yesus melakukan serangkaian mukjizat. Dari bab 8 sampai bab 9 nanti, ada 9 mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan sebagian besar dari mukjizat itu adalah penyembuhan. Hari ini Yesus menyembuhkan orang kusta. Yesus ditampilkan bukan lagi sebagai pengajar seperti Musa. Kini dia tampil sebagai penyembuh atau tabib yang agung, yang penuh kasih. Dan itu adalah untuk memenuhi nubuat Nabi Yesaya. Sebagaimana tadi kita dengar dalam ayat-ayat bait pengantar Injil. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itu nubuat dari kitab Nabi Yesaya. Dan ini tergenapi dalam diri Yesus. Dalam hukum Musa, orang kusta itu diisolasi dari masyarakat. Dan dia dianggap najis dan tak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Dalam Injil hari ini, orang kusta itu datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Dan Yesus pun juga mengulurkan tangannya lalu mau menjamah dia. Dan ternyata jamahan Yesus ini bukan hanya menyembuhkan orang itu dari penyakit kustanya, bahkan dia disembuhkan dari perasaannya yang terasing, terkucilkan, dan merasa diri dikutuk atau dihukum oleh Tuhan. Semua disembuhkan oleh Yesus. Dan dengan penyembuhan ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa inilah Allah yang penuh belas kasih yang sekarang hadir di dalam dirinya untuk kita semua. Bersama dengan Allah yang penuh kasih ini, tidak ada orang yang terkucilkan dan terasingkan. Semua orang di hadapan Allah yang penuh belas kasih akan menjadi satu, menjadi sesama, hidup dalam kasih dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, kini Yesus yang menghadirkan Allah yang berbelas kasih itu tinggal dalam diri kita semua. Karena kita mendengarkan firman-Nya dan bahkan kita akan menerima tubuh dan darah-Nya dalam hidup kita sendiri. Karena itu kita mestinya juga bisa menghadirkan belas kasih Allah itu kepada sesama. Karena yang ada di dalam diri kita adalah Yesus yang kita terima melalui firman-Nya dan bahkan melalui tubuh dan darah-Nya dalam Ekaristi ini. Karena itu pertanyaannya adalah, bersediakah kita orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Yesus ini menjadi saluran belas kasih Allah kepada sesama, terutama bagi mereka yang merasa diri terkucil, terasing, merasa diri dijauhkan dari sesama dan dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Dan kitalah yang menjadi saluran belas kasih dan kerahiman Tuhan itu bagi mereka. Kita hening sejenak, mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami mengucap syukur atas kuasa Putra-Mu yang kami terima melalui Ekaristi ini. Kami sungguh mengimani bahwa kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu menyemangati kami mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari sambil mengharapkan kehidupan abadi di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan secara khusus
dalam intensi misa pada hari ini dan juga perjalanan hidup kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus.